Rasulullah SAW memiliki nasab yang sangat tinggi. Karena dia bernasab kepada Abdul Muttalib, seorang tokoh yang sangat dihormati oleh orang-orang Quraisy. Dan seluruh nabi-nabi diutus dalam nasab-nasab yang tinggi. Kenapa? Agar orang-orang tidak mencela nasabnya kalau ternyata nasabnya rendah. Ya, karena kalau ternyata ada seorang nabi ternyata dari nasab yang rendah, dia akan dituduh orang ini ternyata dari kalangan rendahan, dia ngaku sebagai nabi supaya dihormati. Khawatirnya akan ada yang mencela dari sisi itu. Karenanya Allah memilih seluruh nabi dengan nasab yang tinggi supaya tidak ada tuduhan bahwasanya orang ini ingin mencari kedudukan. Karena Nabi SAW seandainya dia tidak mengaku sebagai nabi pun, dia pasti sudah mulia. Dia akan mewarisi Zamzam, dia akan menjadi orang top karena kakek dia Abdul Muttalib. Jadi dia mengaku sebagai nabi atau memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi bukan mencari kedudukan. Bahkan dengan memproklamirkan dirinya sebagai nabi, maka dia akan terancam, dia akan dibunuh, akan diusir dan yang lainnya. Seandainya nabi mencari kedudukan, tidak perlu mengaku sebagai nabi, cukup dia mengaku saya cucunya Abdul Muttalib, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Paham sini? Oleh karenanya tidak ada sisi celaan dari sisi nasab kepada para nabi karena mereka seluruhnya nasabnya tinggi. Dan ini yang pernah terjadi dialog antara Heraklius dengan Abu Sufyan. Waktu tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian damai antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Abu Sufyan masih kafir waktu itu. Dia berjalan-jalan menuju ke negeri Syam, akhirnya diketahui oleh Heraklius, raja Romawi, kemudian dipanggil oleh Heraklius. Heraklius sudah dengar-dengar berita tentang desas-desus lahirnya, munculnya seorang nabi di Jazirah Arab. Maka dia bertanya-tanya tentang Nabi Muhammad SAW. Banyak dia interogasi Abu Sufyan. Di antara pertanyaan yang dia sampaikan kepada Abu Sufyan, kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya nabi tersebut di antara kalian? Bagaimana nasabnya? Maka Abu Sufyan berkata, huwa fina dzu nasab. Sungguhnya Muhammad itu memiliki nasab yang tinggi. Maka Heraklius berkata, fakadzalika rusul tub'atsu fi nasabi qaumiha. Demikianlah para rasul seluruhnya diutus dengan memiliki nasab yang tinggi. Semuanya Nabi Isa, Nabi Musa semuanya memiliki nasab yang tinggi. Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan seterusnya.